warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fiqh bi arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il akli kull hijab min sahabil jah hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'ul mukhaddaratiha munkashifa nahmaduhu jalla 'alal in'am alladzi qad a'tayna as-sihha fi syahr ramadan bi ni'matil imani wal islam wa shalla 'alaihi Allah ma damal hujja yakhudu minal bahri al-ma'ani dujaja. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmatnya. Jutaan, miliaran, triliunan nikmat hingga kita bisa melangkahkan kaki guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai layaknya kaum muslimin dan kaum mukminin, menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salat dan taslim perlu bagi curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada sepekan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di bulan ini adalah bulan yang mengandung banyak berkah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah dan rahmatnya. Maka sudah sepatutnya lah kita selaku hamba sering memohon, meminta maghfirah dan rahmatnya. Bukankah kita insya Allah akan masuki surganya dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu perbanyaklah meminta rahmat dan ampunannya, semoga kita termasuk kategori minan najihin, termasuk kategori orang-orang yang terselamatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian Al-Baqarah 183, bahwasanya ayat yang kami bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, yang dimana tidak lain dan tidak bukan orientasi puasa yang kita laksanakan seperti hari ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menambahkan suatu jalan untuk bisa mengarah kepada ketakwaan. Karena kita semua tahu, untuk mencapai yang namanya ketakwaan melalui jalur salat 5 waktu, melalui jalur infak, sedekah, zakat, menjalankan kurban dan haji itu belumlah cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan satu jalan lagi, yaitu as-syiyam, yang tujuannya adalah bagaimana kita menambah atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, lantas apa perbedaan puasa pada bulan suci Ramadan dengan puasa di bulan-bulan lainnya? Jelas beda. Pahalanya jauh. Dan bukan cuma ibadah puasa saja, melainkan setiap hal yang kecil kebaikan apapun Allah pasti akan lipat gandakan.
dan hanya berada di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam kami atau kita mengenal yang namanya keutamaan. Di dalam Islam keutamaan itu biasa disebut dengan asyarfu. Jadi keutamaan itu ada dua dalam Islam. Ada namanya asyarful makan, keutamaan tempat. Ada namanya syarfuz zaman wal waqt, keutamaan waktu. Yang dimana keutamaan tersebut hanya terjadi pada waktu dan tempat tersebut. Saya ambil contoh. Ketika dikatakan syarful makan, keutamaan tempat, apa contohnya? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi masjidi", salat di Masjid Nabawi atau di masjidku ini afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Barang siapa yang salat di Masjid Nabawi, keutamaannya sama dengan pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Wa salatu fil Masjidil Haram mi'at alf. Adapun salat di Masjidil Haram 100.000. Nah, inilah salah satu keutamaan dalam Islam, namanya keutamaan tempat yang tidak dimiliki kecuali di tempat itu saja. Misalnya kita sholat di Masjid Tijarah, sama tidak pahala kita dengan sholat di Masjidil Haram? Sama tidak keutamaan kita sholat di Masjid Nabawi? Nah, itulah namanya keutamaan tempat yang hanya dimiliki di tempat itu saja. Lalu kedua, ada namanya syarfuz zaman wal waqt, keutamaan waktu, yang dimana keutamaan tersebut hanya didapati pada waktu itu. Misalnya keutamaan pahala kurban tanggal 10 Zulhijjah misalnya dilaksanakan, atau keutamaan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bisa tidak tanggal 9 Ramadan kita melaksanakannya? Bisa tidak tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan kurban? Nah, itulah keutamaan yang dimilikinya. Sama halnya bulan suci Ramadan yang terjadi hanya sekali setahun, yakni di bulan suci Ramadan. Nah, itu namanya syarful zaman wal waqt, keutamaan waktu dan zaman yang hanya dimiliki khusus di bulan suci Ramadan, yang di mana banyak sekali fadilah-fadilah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, yang di mana intinya rugi kalau kita meninggalkan bulan yang penuh berkah ini dengan percuma, ataukah kita menjalani bulan suci Ramadan sama halnya dengan tahun lalu, atau bahkan lebih buruk daripada itu. Itulah manusia yang paling rugi. Masyarakat muslimin jamaah subuh dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khair min alf. Jadi banyak sekali lah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keutamaan Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan, dan keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Dan ada juga yang mengatakan barang siapa menjalankan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan dikali lipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Yang jadi inti adalah lakukan amalan-amalan sekecil apapun itu, karena itu akan dilipat gandakan dan hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Lalu kemudian dengan hadirnya bulan suci Ramadan, di antara kita semua banyak yang menyambut bulan suci Ramadan. Banyak yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi kadar kebahagiaan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu berbeda-beda. Ada yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan hanya karena sekedar kenikmatan ekonomi kapitalis semata saja. Ada yang menikmati berbahagia menyambut bulan suci Ramadan karena balik kampung dari kota berkumpul dengan keluarganya. Ada yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan karena sebentar lagi jualannya akan laku. Baju lebarannya akan dibeli oleh orang-orang. Celana lebarannya dibeli orang-orang. Sepatunya dan catnya dibeli orang-orang. Dan lain-lain. Masing-masing di antara kita beda-beda kadar kebahagiaan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kita melihat qasasul umamus sabiqin, kita melihat ke belakang bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman para salafus saleh di dalam menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Bagaimana kebahagiaan para salafus saleh di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh sudahlah menjadi barang tentu
tidak bisa dibandingkan. Bahkan untuk sekarang ini jauh kadar kebahagiaan kita. Mengapa kami mengatakan demikian? Di dalam kitab Al-Madrasah Ar-Ramadaniyah karangan Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan di dalam kitabnya, apa kata beliau? Kana salafus salih. Jadi ketika saya mengatakan salafus salih itu adalah orang yang hidup pada zaman 3 generasi terbaik. Kata Nabi, khair ummah, khairun nas, korni. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, itu zaman sahabat. Thumma yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, yakni generasi tabi'in. Thumma yalunahum, kemudian generasi selanjutnya generasi tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang dikatakan salafus salih, 3 generasi terbaik. Mengapa dikatakan generasi terbaik? Karena kana salafus salih yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyuballighahum syahrul Ramadan. Nah, ini harus kita perhatikan. Mengapa Al-Quran 70% disebutkan hanya kisah-kisah saja? Jadi 70% hanya kisah-kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Agar supaya manusia yang hidup setelahnya bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Apa yang bisa kita petik dan pelajaran positif apa yang bisa kita ulang dan negatif apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh, karena yad'una Allah 6 ashhur. Jadi kebiasaan yang dimiliki, budaya adat yang dimiliki orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh, 3 generasi terbaik, ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan 6 bulan 6 ashhur, yad'una Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhtiar yang kuat. Apa isi doanya? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan suci Ramadan. Sungguh beruntunglah aku jikalau aku mendapatkan bulan suci Ramadan sehingga saya bisa memaksimalkan lagi pahala-pahala di penghujung umur hamba. Apakah berhenti sampai di situ saja kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh? Tidak, jemaah sekalian. Qala al-muallif, beliau lagi melanjutkan, "Tsumma yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayataqabbalahum minhum." Lalu pasca setelah ikhtiar, setelah usaha maksimal, melakukan tahajud, melakukan qiyamul lail, tadarus tadabbur Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, 6 bulan lagi setelah bulan suci Ramadan, yad'una Allah Ta'ala, mereka memiliki kebiasaan meminta kepada Allah lagi. Apa isi doanya? Isi doanya adalah ayat taqabbalahu minhum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba telah memaksimalkan amalan-amalan hamba di dalam bulan suci Ramadan. Selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, berdoa dengan ikhtiar yang kuat, meminta kepada Allah ayat taqabbala minhum. Semoga amalan-amalannya, semoga ikhtiar yang dilakukan pada bulan suci Ramadan Allah terima. Nah, beginilah kira-kira orang-orang yang hidup pada 3 generasi terbaik setelah pasca wafatnya Nabi, yakni orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh di dalam menyambut berbahagia menemui bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam kisah lain dikisahkan ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar. Beliau adalah sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi yang kaya. Pernah suatu saat, jadi Abdullah ibn Umar ini memiliki kesenangan, memiliki kebahagiaan di dalam bulan suci Ramadan, dan budaya yang dimiliki ini sudah dilakukan puluhan tahun lamanya. Apa kebiasaan Abdullah ibn Umar? Ketika masuk berbuka puasa, Abdullah ibn Umar memanggil anak-anak yatim, para kaum duafa, para fakir miskin untuk berbuka bersama. Inilah kebiasaan yang dimilikinya. Salah satu orang terkaya pada zaman Rasulullah. Sehingga saking sukanya berbuka dengan yatim piatu, para kaum duafa, para fakir miskin, beliau menurunkan kepada generasinya, kepada anak turun-temurunnya, lanjutkan saya punya tradisi ini. Akhirnya dilanjutkanlah. Sehingga suatu saat tatkala ada sahabat Abdullah ibn Umar, biasa dipanggil Ibnu Umar, namanya Ayyub bin Wail ar-Rasibi, sahabat daripada Ibnu Umar. Beliau bersaksi,
Suatu saat saya melihat Ibnu Umar mendapatkan hadiah 4.000 keping dirham dengan satu setel pakaian yang sangat mewah suatu malam. Akan tetapi di keesokan harinya Ibnu Umar berangkat menuju ke pasar di bulan suci Ramadan. Siang-siang ngapain dia? Beli pakan kuda. Yang menjadi menarik bagi beliau, ketika Ibnu Umar belanja pakan kuda, dia membelinya dengan hutang. Penasaranlah sahabat Ibnu Umar tadi, yakni Ayyub bin Wa'il. Lalu menanyakan, wahai Ibnu Umar, mengapa engkau mengutang pada tokoh tersebut? Bukankah engkau mendapatkan hadiah yang begitu besar? 4.000 keping dirham. Itu kalau ditaksirkan sekarang kurang lebih 180 juta. Kalau toh pun engkau menghabiskannya, kan ada satu setel emas, satu setel pakaian yang mewah yang bahkan lebih mahal daripada 4.000 dirham tersebut. Mengapa engkau tidak menggunakannya? Mengapa engkau mengutang? Ibnu Umar hanya terdiam dan ketawa. Akhirnya penasaran dibuatnya oleh Ibnu Umar ini, sahabatnya. Akhirnya berangkatlah Ayub menuju ke keluarganya Ibnu Umar, menanyakan perihal tersebut. Wahai keluarga Ibnu Umar, mengapa ayahandamu belanja pakan kuda? Bukankah semalam dapat hadiah yang besar? Kalau toh pun tidak bisa pakai uang dirhamnya, pakai bajunya bisa. Akan tetapi apa yang dibalaskan oleh keluarga Ibnu Umar? Wahai Ayyub bin Wa'il ar-Rasibi, ayahanda kami memang menerima hadiah yang besar tadi malam. Akan tetapi pada saat penerimaan langsung habis semuanya, diinfakkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jika kita melihat kembali bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh. Dan juga pada zaman tabi'ut tabi'in ada namanya Imam Malik, ya. Imam Malik memiliki murid namanya Qatadah As-Sudaisi. Qatadah ini hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Qatadah adalah kafi, orang yang buta. Beliau tidak melihat sama sekali. Akan tetapi jikalau kita melihat hanya secara zahir, maka tidak ada yang istimewa. Akan tetapi jikalau kita melihatnya secara maknawi, apa kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh Qatadah ini? Qatadah memiliki kebiasaan luar biasa. Di luar bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 10 hari dalam sekali. Masuklah bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 3 hari dalam sekali. 10 hari terakhir menghatamkan 1 kali sehari. Itulah kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh. Imam Syafi'i kita kenal juga bagaimana kebiasaan beliau. Beliau menghatamkan 2 kali dalam sehari. Berarti bulan suci Ramadan 30, berarti kali 2, 60 kali dalam 1 bulan. Di waktu siang hari 1 kali, di waktu malam hari 1 kali. Lantas, untuk apa kami mengisahkan, untuk apa kami mengingatkan kembali kisahul umamus sabiqin ini? Kisah-kisah orang-orang yang hidup pada zaman salafus salih. Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa melirik, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang hidup di zaman salafus salih bergembira, bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kadar imannya seperti itu. Lantas kita bertanya pada diri kita, sudahkah selangkah kita lebih maju untuk meniru apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh, yakni 3 generasi terbaik. Semoga dengan ceramah yang singkat ini, dengan kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang hidup pada zaman salafus saleh, bisa menambah gairah kita, bisa menambah semangat kita, bisa menambah tingkat ketakwaan dan keimanan kita, sehingga kita tidak kendor di dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita masih baru berada di awal-awal bulan suci Ramadan. Semoga dengan ceramah ini juga bisa memberikan kita pelajaran, memberikan hikmah, sehingga kita, effort kita, usaha kita dalam memaksimalkan ibadah dalam bulan suci Ramadan itu bisa meningkat. Dan mari kita jadikan di momentum bulan suci Ramadan ini menjadi momentum syahrul ibadah, syahrul du'a, syahrul hablu minallah, syahrul hablu minan nas, sehingga semoga dengan wasilah, dengan ikhtiar, dengan lail kita, dengan tahajud kita, dengan bacaan Quran kita, tadabbur Al-Quran kita, perbuatan baik kita kepada sesama manusia di dalam bulan suci Ramadan itu bisa mengantarkan kita semua, sehingga Allah memberikan kita hidayah dan inayahnya, dan Allah mengelompokkan kita berkumpul bersama Rasulullah SAW di jannahnya kelak, di surganya kelak. Fa idza adam tawakkal ala Allah, adana Allah wa yakum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.